Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 168B mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Bapak Rindi Andika, Ibu Monika Sinta Omega, Ibu Farah Nazila, Ibu Okta Kristi Anastasia, Ibu Nurul Azizatul Amalia, dan saya sendiri Lailatu Saada, dengan fasilitator Ibu Siti Asia dan pengajar praktik Ibu Marlin Waisa. Berdasarkan hasil diskusi, maka disepakati bahwa visi bersama kelompok kami adalah terwujudnya generasi unggul, berkarakter religius, berbudaya, dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan visi bersama yang telah disepakati, maka prakarsa perubahan yang kami pilih adalah mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid. Pertanyaan prakarsa perubahan dapat dibuat dengan menggunakan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut adalah tahapan bagja dengan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari informasi dari berbagai sumber dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat, merencanakan pembelajaran berbasis proyek, mengidentifikasi karakteristik murid dengan asesmen awal, dan menjalin hubungan positif dengan murid. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, siapakah yang terlibat dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, dan keterampilan atau kekuatan apa yang sudah dikuasai untuk mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari contoh nyata mengenai pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid, melakukan survei kepada kepala sekolah, komite, orang tua, dan murid, mengimplementasikan pengelolaan kelas yang baik, mengoptimalkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pembelajaran, dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, karakter apa saja yang diharapkan dalam proses pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid telah berjalan dengan baik? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, mendata karakter yang diharapkan sesuai profil pelajar Pancasila, dan mendata kebiasaan-kebiasaan baik yang diharapkan. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? Apa langkah jitu yang bisa saya siapkan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat daftar diskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang mereka harapkan, melakukan diskusi tim untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, memahami karakter, bakat, dan minat murid sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa yang bisa mengeksekusi rencana yang sudah disusun? Siapakah yang dapat memantau
dan mengarahkan dalam menerapkan pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid, bagaimanakah langkah kerja yang diinginkan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menyusun tim kerja, mensosialisasikan rencana dan langkah pada tim kerja, melakukan tes diagnosa awal untuk mengetahui kemampuan awal murid, mengembangkan keterampilan dan karakter dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran, dan berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat tentang refleksi pembelajaran berpihak pada murid. Demikian pemaparan saya mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.